Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya bisa memaparkan sebuah hasil dari penelitian. Dan tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman menderang ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Izinkan kami dari kelompok 8 dengan judul artikel yaitu implementasi pengumpulan zakat pada masyarakat di Bazinas Kabupaten Bandung, di mana kelompok 8 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Widya Nur Habibah. Yang kedua ada Taufik Rahman. Yang ketiga ada Sophia. Yang keempat ada Salbia Salbini. Mungkin langsung saja ke pemaparan pertama ini, ke pemaparan materi pertama ini, yaitu saya sendiri. Saya Widya Nur Habibah. Saya di sini akan memaparkan pendahuluan dari artikel dan pengertian dari zakat itu sendiri. Yang pertama ini pendahuluan dari judul artikel implementasi pengumpulan zakat pada masyarakat di Bazinas Kabupaten Bandung ini, yaitu zakat sendiri sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan, di mana dalam keadilan sosial ini zakat diciptakan untuk melalui penyebaran harta kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin, sehingga penyebaran harta ini tidak hanya masuk kepada kantong-kantong orang kaya saja. Selain itu, zakat ini merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan, di mana dalam mengentaskan kemiskinan ini zakat itu melalui pendistribusian harta zakat sehingga memenuhi hak-hak pada dasarnya. Selain itu, zakat ini yaitu sebuah instrumen untuk perekonomian Islam, di mana diharapkan dalam hal zakat ini bisa membedakan mana orang si kaya dan mana orang si miskin. Maka dari itu, zakat ini melalui implementasi pengumpulan zakat pada masyarakat di Bazinas Kabupaten Bandung ini diharapkan bisa menyalurkan atau menyerahkan zakat ini pada orang-orang yang tepat sasaran. Dan juga dalam penelitian ini diharapkan bisa mengetahui gitu perkembangan zakat di Kabupaten Bandung itu seperti apa, dan sumber-sumber dari zakat tersebut. Selain itu ada jumlah muzaki yang mempercayakan penyaluran zakatnya melalui Bazinas. Selain itu, dalam penelitian ini kelompok kami melalui metode wawancara dan dokumentasi, dan metode penelitiannya ini yaitu dalam penelitiannya ini melalui metode kasus dengan pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya ada landasan teori yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat ini memiliki banyak arti. Salah satunya yaitu al-barakatu yang memiliki arti keberkahan, at-taharatu yang memiliki arti kesucian, dan al-nama yang memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan. Nah, maka dari itu zakat pada dasarnya ini memiliki arti sama, yaitu mensucikan keberkahan, yaitu keberkahan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu zakat sendiri memiliki arti yaitu
menyalurkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki oleh manusia kepada orang-orang yang membutuhkan agar mendapat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun zakat. Pertama, rukun zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepaskan hak kepemilikannya. Kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut melalui imam atau petugas masjid yang memungut zakat. Kedua, yaitu syarat-syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama, sebagian ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat dan dewasa. Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal, sehat, dan orang yang dewasa. Sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum. Yang ketiga, merdeka. Seseorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya. Yang keempat, milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Yang kelima, berkembang secara real atau estimasi. Berkembang secara real atau adalah harta yang dimiliki oleh seorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Yang keenam, sampai nisab. Maksudnya gimana? Sampai nisab itu adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Terus yang ketujuh, cukup haul harta. Maksudnya gimana? Kekayaan harus sudah ada satu dimiliki selama 1 tahun dalam pemanggalan Islam. Yang kedelapan, yang terakhir, bebas dari hutang. Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat. Pertama, beragama Islam. Tentu saja zakat ini diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Kedua, berakal sehat dan dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan untuk berzakat, dan orang yang berakal, orang yang tidak gila itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Selanjutnya ada merdeka. Seorang hamba sahaya itu tidak diwajibkan berzakat karena hartanya milik tuannya. Selanjutnya milik sempurna. Milik sempurna di sini adalah kemampuan kepemilikan harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa bercampur hak orang lain apabila datangnya waktu membayar kewajiban zakat. Selanjutnya ada berkembang secara real atau estimasi. Berkembang secara real dan estimasi ini artinya dimiliki oleh seseorang, dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Selanjutnya ada sampai nisab. Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai sejumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Selanjutnya cukup haul. Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama 1 tahun dalam penanggalan Islam. Selanjutnya bebas dari hutang. Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib dan harus lebih dari kebutuhan primer, haruslah pula cukup untuk 1 nisab yang sudah bebas dari hutang. Selanjutnya ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60. Di antaranya orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir,
Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Kedua, orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan. Ketiga, ada amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi masalah zakat, termasuk para pengumpul, penyimpan, penjaga keamanan, para penulis. Selanjutnya ada mualaf. Mualaf adalah orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya yang masih kafir. Kelima, ada rikob, memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Keenam, ada gharim, orang yang berhutang. Gharim adalah orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Ketujuh, ada fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat, mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dan dalam perjalanan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan plus pengumpulan zakat oleh Basnas Kabupaten Bandung. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001, di mana ini memiliki fungsi dan tugas menghimpun atau menyalurkan zakat, infak, sedekah pada tingkat nasional. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Nah, dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam melalui Menteri Agama. Nah, pengumpulan zakat ini adalah tugas utama oleh Basnas, di mana Basnas Bandung melakukannya beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan zakat via bank, yaitu rekening bank yang ditunjuk sebagai rekening bagi muzaki yang menyalurkan zakat secara langsung. Nah, yang kedua, penerimaan zakat via kotak infak. Nah, di mana kolektor kotak infak ini adalah amil yang berkedudukan di kantor Basnas yang bertugas mengumpulkan zakat via kotak infak. Nah, yang ketiga, penerimaan zakat via marketing, yaitu amil yang berkedudukan di kantor Basnas yang bertugas menerima zakat dari muzaki. Nah, yang keempat, penerimaan zakat via UPZ. Nah, di mana ini yang bertanggung jawab menerima zakat dari UPZ kabupaten yang berkedudukan di instansi kabupaten. Nah, yang kelima, penerimaan zakat via UPZ kecamatan, yaitu UPZ yang berwenang mengkoordinir pengumpulan zakat dari sub UPZ dan perorangan di wilayah kecamatan masing-masing. Nah, selanjutnya UPZ kecamatan menyetorkan zakat ini di kecamatan masing-masing melalui rekening Basnas di bank penerima. Dalam bidang pengumpulan zakat tersebut, terdapat perkembangan yang cukup pesat pada Basnas Kabupaten Bandung. Penjelasan selanjutnya yaitu metode atau strategi yang digunakan Basnas Kabupaten Bandung dalam meningkatkan hasil pengumpulan zakat. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan Basnas atau lembaga zakat yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan kapasitas amil. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian. Dan yang keempat yaitu membuat program menyumbang masyarakat yang karitatif atau lebih mendukung program yang berkaitan secara langsung dengan dirinya atau dengan penderitaan orang lain, seperti penyantunan atau sumbangan. Pembahasan yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengumpulan zakat di Basnas Kabupaten Bandung. Adapun yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Bandung seperti halnya di daerah kemarin, yaitu dengan adanya virus COVID-19 ini. Meskipun sekarang keadaannya sudah lebih baik, tetapi adanya protokol kesehatan agak sedikit menghambat dan menyebabkan banyaknya aktivitas yang tidak terlaksana. Nah, di sini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Basnas Kabupaten Bandung, diantaranya yaitu prioritas program dan cara pemecahannya. Di mana dalam hal ini minimnya dukungan terhadap non-charity karena masyarakat dan LPZ itu belum melihat sebagai prioritas utama. Di mana prioritas ini tuh belum didukung sepenuhnya. Gitu. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam memahami masalah sosial dan cara pemecahannya. Yang terakhir yaitu pemahaman teologi atau ajaran kegunaan yang sempit, di mana di sini kaitannya dengan pengumpulan zakat itu menjadi penyebab utama belum optimalnya pengumpulan zakat. Di sini dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu.
yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Dengan persyaratan tertentu pula, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Pada tingkat nasional, salah satunya dalam hal pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Bandung, yang mana pada tahun ini kembali diadakan. Sebagaimana halnya tahun-tahun pada sebelumnya itu hanya sedikit berbeda, berbeda dengan tahun sekarang gitu. Dimana pada tahun sekarang itu keadaan atau kondisi new normal, keadaan baru setelah sedikit lama, setelah sekian lama kita terkena musibah wabah COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.